Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Al Ihsan Fauzi dan rekan saya, Farhan Naufal Prasandi, Dwi Isnawati Rohmah, Eko Indah Lestari dan yang terakhir, Hasyir Sena Rahmanuddin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai K3 penanggulangan kebakaran. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian untuk memberantas kebakaran. Apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Berikut adalah fungsi K3 secara umum. Untuk mengidentifikasi, menilai risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Memberikan saran tentang informasi, pendidikan, serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Api bisa terjadi karena ada 3 unsur yaitu, pertama, sumber oksigen, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Kedua, sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Ketiga, semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran berupa wujud bahan bakar, yaitu padat, cair dan gas. Kebakaran merupakan proses di mana terjadinya api yang tidak diinginkan baik besar atau kecil dan akan menimbulkan kerugian atau sudah menimbulkan kerugian. Resiko terjadinya kebakaran berimbas pada manusia, properti, lingkungan. Dasar Hukum K3 Penanggulangan Kebakaran UU Nomor 1 Tahun 1970. Pasal 3 Ayat 1, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Memberikan kesempatan jalan menyelamatkan diri dalam bahaya kebakaran. Prinsip K3 Penanggulangan Kebakaran UU Nomor 1 Tahun 1970. Penyebab kebakaran. Beberapa penyebab terjadinya kebakaran adalah: yang pertama yaitu, human error di mana tidak mengikuti SOP dalam penggunaan listrik yang benar sehingga dapat memicu terjadinya konsleting pada listrik yang mengakibatkan kebakaran. Yang kedua yaitu, kecerobohan dalam membuang putung rokok sembarangan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran apalagi rokok merupakan bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga yaitu, sambaran petir pada hutan yang kering juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu kebakaran. Pencegahan kebakaran dibagi menjadi 2, yaitu pencegahan aktif dan pencegahan pasif. Pencegahan aktif yang pertama adalah mendeteksi adanya asap atau api dalam ruang tersebut. Yang kedua ialah hydrant. Pastikan hydrant terisi dengan air agar dapat memadamkan api. Jikalau api merambat dengan cepat hubungi pemadam kebakaran secepat mungkin. Yang ketiga ialah apar. Pastikan apar dapat terjangkau oleh siapapun agar bisa memadamkan api secara cepat. Yang keempat ialah alarm. Pastikan alarm dapat digunakan saat kondisi darurat. Yang kelima ialah alat semprot pada langit-langit ruangan. Selanjutnya pencegahan pasif, yaitu means of escape atau sarana penyelamatan diri. Tujuannya sarana penyelamatan diri adalah agar penghuni dapat meloloskan diri dari kebakaran dengan aman dan selamat tanpa bantuan orang lain dengan waktu yang relatif cepat dari tempat berbahaya menuju tempat aman saat terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lain. Selanjutnya adalah fire damper, merupakan alat untuk menutup atau memblokir lubang ventilasi pada pendingin atau pemanas ruangan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Kompartemen adalah memisahkan antar ruang atau sekat untuk meminimalisir kebakaran. Smoke control merupakan alat atau sarana pengendali asap yang wajib ada di suatu perusahaan.
Fire retardant merupakan bahan kimia yang dapat menghambat menjalarnya dan membesarnya api. Terima kasih. Terima kasih.